Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sejarah akuntansi Islam, akuntansi Barat, dan akuntansi Indonesia. Yang pertama, sejarah akuntansi Islam. Ada banyak hal yang membuat perhatian saat mempelajari sebuah buku yang disusun oleh Profesor Dr. Umar Abdullah Zaid. Salah satunya pada bab kedua yang masih berkutat tentang sejarah akuntansi Islam yang kemudian dimanipulasi oleh para intelektual Barat. Karena begitu penting diluruskan apa yang selama ini dijadikan banyak acuan para intelektual seluruh dunia akan tradisi plagiat keilmuan yang malah terlihat seperti telah begitu saja. Maka semuanya mengantarkan kesimpulan logika yang bertentangan dengan fakta sejarah yang telah ada. Seperti yang dicatatkan oleh Profesor Dr. Umar Abdullah bin Zaid pada halaman 31 mengatakan, mungkin dapat dikatakan bahwa saat itu Eropa hidup pada masa kegelapan. Kaum muslimin telah menggunakan akuntansi dan ikut andil dalam mengembangkannya. Sementara itu, peradaban Islam dalam sebuah fase yang subur dan berkembang pesat di dunia dengan syariat Islam sebagai fondasinya dan berhasil mengintegritaskan antara tuntutan spiritual dan material. Sejarah akuntansi Islam pada fase peradaban Islam yang pertama pada tahun 132 Hijriah atau 749 Masehi, di satu bukti telah tersusunnya secara sistematis akuntansi dalam bentuk pembukuan dan jurnal. Pada tahun 167 Hijriah atau 784 Masehi, Ibnu Khaldun sudah mengembangkan ilmu akuntansi. Kemudian pada tahun 734 Hijriah atau 1336 Masehi, penulis Muslim lainnya juga telah menyusun sebuah karya tentang perkembangan akuntansi dan penggunaannya dalam masyarakat Islam, disusun oleh An-Nuwairi. Kemudian pada tahun 1765 Hijriah atau 1363 Masehi, barulah akuntansi Islam menemukan puncak kegemilangannya dengan sebuah manuskrip yang disusun oleh Abdullah bin Muhammad bin. Selanjutnya, sejarah akuntansi Barat. Lucas Paciolo menerbitkan sebuah buku, di mana dalam buku itu terdapat satu bab yang berisi cara-cara pembukuan menurut catatan berpasangan. Sedangkan pada tahun 1673 Masehi, Perancis mengharuskan setiap pengusaha di negaranya membuat neraca perdagangan 2 kali setahun. Sedangkan pada tahun 1925 Masehi, Inggris mengeluarkan undang-undang mengatur sistem pelaporan keuangan. Dan terakhir pada tahun 1930 Masehi, berkembangnya akuntansi biaya dan munculnya konsep penyusutan. Lanjut yang ketiga, sejarah akuntansi Islam. Pada tahun 1642 Masehi, diterapkanlah akuntansi di Indonesia. Tahun 1870 Masehi, akuntansi Indonesia berkembang setelah Undang-Undang Tanam Paksa dihapuskan. Tahun 1952 Masehi, pendidikan akuntansi mulai dirintis oleh Universitas Indonesia yang membuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi. Kemudian pada tanggal 23 Desember 1957, berdirinya organisasi profesi yang menghimpun para akuntan di Indonesia dan diberi nama Ikatan Akuntansi Indonesia. Pada tahun 1985 Masehi, pemerintah juga membentuk tim koordinasi pengembangan akuntansi. Baiklah, lanjut sistem informasi akuntansi. Pengertian dan manfaat akuntansi. Yang pertama, pengertiannya. Menurut American Accounting Association, akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan manfaat.
akuntansi adalah yang pertama sebagai alat perencanaan, pengendalian kegiatan perusahaan, dan dasar pembuatan keputusan bagi pimpinan. Yang keduanya sebagai laporan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak di luar perusahaan. Yang memakai informasi akuntansi adalah yang pertama pihak internal. Pihak internal itu adalah pihak-pihak yang berada di dalam perusahaan. Pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar perusahaan, tetapi memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Orang-orang tersebut adalah investor, kreditor, pelanggan yang ingin mengevaluasi kemampuan perusahaan, beberapa institusi pemerintah, organisasi pekerja yang ingin mengetahui kemampuan pemilik dalam menjamin pembayaran gaji, dan pihak-pihak tertentu yang menggunakan laporan keuangan untuk tujuan tertentu. Baiklah, sekian pembahasan materi kita kali ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.